Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami kelompok 1 akan membahas mengenai pelaporan CSR di perusahaan manufaktur dengan beranggotakan Riri Fitriani, Azizah Ananda Putri, Monika Simanjutak, Diva Ayomi Mayapa, dan Muhammad Jubaidi. Baik, langsung saja ke bagian pembahasan. Bagian 1. Laporan program CSR di PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab secara sosial melalui program CSR yang bernama Yayasan Unilever Indonesia. Misi dari Yayasan Unilever Indonesia atau YUI adalah untuk mencari dan memberdayakan potensi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menyatukan kekuatan dengan mitra-mitranya, dan bertindak sebagai katalis untuk membentukkan kemitraan. YUI atau Yayasan Unilever Indonesia mempublikasikan program-program mereka dalam pilar, yaitu yang pertama, pilar peningkatan taraf hidup, di mana Unilever Indonesia yang berkomitmen ambil bagian dalam pencapaian target global untuk meningkatkan tarif hidup lebih dari 5 dan distributor skala kecil dengan melibatkan mereka dalam rantai pasokan kami. Di Indonesia, petani kecil memegang peran penting dalam rantai supply produk pertanian. Faktor kunci kesuksesan dari pilar ini adalah yang pertama, bantuan teknis, kedua, akses permodalan, yang ketiga, pengembangan benih, yang keempat, pemberdayaan perempuan, yang kelima, pengembangan koperasi, dan yang keenam, jaminan pasar. Program pengembangan petani kedelai hitam merupakan program yang ada di pilar peningkatan taraf hidup. Kedelai hitam yang merupakan bahan dasar kecap dan PT Unilever Indonesia yang memproduksi kecap. Program tersebut telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas budidaya kedelai hitam demi meningkatkan penghidupan petani. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan program pemberdayaan kami dilakukan lewat pendekatan kelompok. Selain meningkatkan kemampuan petani kedelai hitam dalam produksi, program ini juga membantu meningkatkan kualitas hidup para petani melalui ekonomi. 2. Pilar lingkungan. Pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya pemanfaatan sampah masih perlu ditingkatkan dan memberikan tantangan tersendiri dengan karakteristik geografis kepulauan, barang rusak, benda tidak terpakai, kemasan produk, sisa makanan akan terbuang begitu saja. Ada yang tertumpuk di tempat pemprosesan akhir, berserakan di jalanan atau membangkang di sungai. Program yang bernama Kebutuhan Pengelolaan Sampah merupakan perhatian YUI terhadap catatan kemitraan lingkungan hidup Indonesia tentang kelestarian lingkungan masyarakat terhadap sampah yang belum tertata dengan baik. Mengambil isu terkait kebersihan dalam penanganan sampah, YUI melaksanakan program tersebut tidak langsung menyeluruh, melainkan mulai dari satu daerah yang dapat memberikan dampak dan menjadi contoh kepada daerah lain. 3. Pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Diungkap dalam unilever.co.id bahwa sebagai sebuah entitas bisnis yang ternama dan bertanggung jawab yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, Unilever Indonesia berkomitmen penuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dalam masalah kesehatan dan kebersihan. Tujuannya adalah untuk diterapkan dalam usaha terintegrasi dari berbagai brand kami dan sokongan kolaboratif dari seluruh mitra dan pemangku kepentingan dari program-program kami di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada laporan program CSR di PT Astra Tol Nusantara atau Astra Infra. Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial, Astra Infra juga konsisten melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR melalui 4 pilar utama, yakni ada CSR di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan kewirausahaan. Sebagai bagian dari grup Astra, PT Astra Tol Nusantara senantiasa berupaya melaksanakan Astra Green Company atau AGC yang diantaranya diwujudkan dalam komitmen pengelolaan lingkungan serta program-program CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Selanjutnya, di pilar kesehatan, diantaranya ini berfokus pada peningkatan pemenuhan akses terhadap kualitas kehamilan pada ibu hamil dan pelayanan kesehatan bagi anak melalui pengenalan akan program kesehatan gigi dan mulut. Bagi anak, khususnya jenjang sekolah dasar di sekitaran jalan tol, pendampingan posyandu dan secara rutin melakukan program donor darah. Selain itu juga dilakukan program pembinaan kepada posyandu sekitar perusahaan dalam pembuatan program bagi ibu hamil dan balita, serta juga memfasilitasi kader kesehatan posyandu untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanannya. Selanjutnya adapun untuk pilar pendidikan, CSR yang dilakukan itu difokuskan pada pengembangan kualitas sekolah dasar, PAUD, pendidikan anak usia dini, dan program kampanye keselamatan berkendara. Hingga saat ini, Astra Infra sedang menjalankan pelatihan terhadap sekolah dasar di Serang. Program Rumah Pintar di Telaga Sari, Balaraja, 100 PAUD, dan secara rutin menjalankan kampanye berkendara di seluruh jalan tol Astra Infra. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sedangkan untuk pilar lingkungan, Astra Infra berkomitmen untuk menjadi green company dan untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati. Beberapa program yang dijalankan diantaranya beautifikasi jalan tol dan program Pranaraksa atau program konservasi tanaman dan buah langka Astra dengan penanaman 110.332 pohon dan tanaman langka serta program hidroponik di lingkungan kantor. Dalam kaitan lingkungan juga ada program bank sampah dengan mengajak peran aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga agar dapat menghasilkan nilai ekonomi masyarakat. Diresmikan pada 17 Desember 2018. Sebanyak 136 kepala keluarga KBA Telaga Bestari Balaraja mampu mengurangi sampah plastik dengan rata-rata 844 kg per bulan atau 10,2 ton yang dikumpulkan sejak Juli 2019. Dengan melakukan 3R yakni reduce, reuse, dan recycle, sampah plastik yang diolah bank sampah KBA Telaga Bestari dimanfaatkan oleh warga untuk dijadikan eco-brick, tempat air minum, kontak tisu, piring buah hingga tas wanita. Bank sampah ini dapat mengumpulkan tabungan terkumpul sebesar 6.172.550 di tahun 2020. Adapun untuk pilar kewirausahaan, Astra Infra berfokus pada peningkatan kualitas pelaku UMKM dengan memperkuat kapasitas bisnis, kualitas produk, dan peningkatan kemampuan entrepreneurial. Dalam hal ini, perusahaan juga memfasilitasi kelompok UMKM masyarakat dengan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk serta kerjasama tentang untuk pemasaran produk. Selama tahun 2020 telah berhasil dilakukan pembinaan terhadap 91 UMKM binaan serta 270 kader UMKM. Yang berikutnya, di era new normal ini, Astra Infra juga memiliki sejumlah inisiatif CSR untuk mendukung bisnis agar tetap berjalan berkelanjutan, baik yang terkait di internal maupun hubungan keluar. Di internal dibuat kebijakan penerapan protokol COVID-19 untuk karyawan dan juga pengguna jalan tol. Selain itu, dilakukan pembentukan PWT atau Pandemic Working Team dan COVID-19 Crisis Center serta prosedur pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19. Sedangkan untuk eksternal yang juga ada keterkaitan kelangsungan bisnis, diantaranya dilakukan donasi serta bantuan APD dengan total donasi bernilai 1.901.969.910. Diantaranya donasi APD ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Astra Tol Tangerang Merak, bantuan 1.000 paket sembako murah, penyerahan bantuan 1.612 sembako murah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Astra Tol Tangerang Merak, penyerahan bantuan 2 unit ventilator kepada Pemprov Banten, diterima langsung oleh Gubernur Banten oleh Astra Tol Tangerang Merak, dan beberapa program lainnya. KAI Peduli merupakan program kegiatan Social Responsibility Koperasi Astra yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya, serta dapat memberikan dampak sosial bagi lingkungan Astra Group. Dalam pelaksanaannya, kegiatan KAI Peduli memiliki program yaitu Kampung Berseri Koperasi Astra.
Kampung Berseri Koperasi Astra merupakan program kontribusi sosial berkelanjutan. Koperasi Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan 4 pilar program, yaitu pendidikan atau KI cerdas, kewirausahaan atau KI kreatif, lingkungan atau KI segar, dan kesehatan atau KI sehat. 4 pilar tersebut saat ini dilaksanakan di 2 tempat perumahan yang mayoritas ditempati karyawan Astra Group. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan presentasi kami hari ini. Tujuan program CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdaya masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri. Jika berbicara tentang CSR, terdapat banyak definisi. Kata sosial sering diinterpretasikan sebagai kedermawanan, padahal CSR terkait dengan sustainability dan acceptability. Artinya diterima dan berkelanjutan untuk berusaha di suatu tempat dan perusahaan ingin mempunyai keberlanjutan dalam jangka panjang. CSR merupakan elemen prinsip dari tata laksana kemasyarakatan yang baik, bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. Pada intinya, pelaku CSR sebaiknya tidak memisahkan aktivitas CSR dengan good corporate governance, karena keduanya merupakan satu rangkaian kesatuan. Maka, CSR tidak hanya mencakup apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga melihat apa yang sebaiknya dijalankan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, mungkin cukup penjelasan dari kelompok 1 pada video kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.